Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Jamaah kaum muslimah rahimani rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk saling mengingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan juga untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, yaitu menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkahnya. Jamaah para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali akan membahas yang berkaitan dengan panduan amalan pribadi muslimah sehari semalam, yang mana kita masuk kepada pertemuan yang kedua, yang insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitas hari demi hari. Jadi di sana ada beberapa prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitasnya sehari-sehari. Jadi sebelum kita memasuki amalan apa saja, maka kita akan membahas pada pertemuan yang kedua ini adalah prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitasnya sehari-hari. Supaya apa? Supaya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita memulai, kita mengulang sejenak pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwasanya pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan hendaknya amalan yang kita lakukan tersebut memiliki kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan yang sedikit kita lakukan tapi apa? Berkualitas. Besar harapan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dua hal,
yang kita perhatikan, yang pertama adalah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Ya, hendaknya kita meningkatkan iman dan takwa kita, yaitu dengan melakukan 4 hal. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah baiknya keislaman kita, yang ketiga adalah baiknya niat dan lurusnya tujuan, dan yang keempat bersikap menyembunyikan amal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas amal soleh kita, yaitu yang pertama dengan sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua adalah memilih amalan yang paling afdal dan yang paling penting. Tentu saja tidak ada amalan yang paling afdal dan yang paling penting kecuali amalan apa? Hal-hal yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah memilih waktu yang tepat untuk satu amalan. Ya, dan yang keempat adalah beramal dengan sederhana tapi terus-menerus dilakukan, istiqomah. Nah, kita masuk kepada bab yang pertama, ya, yaitu yang berkaitan dengan prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitasnya sehari-hari. Dan tentu saja ini tidak berlaku hanya kepada muslimah, tapi juga kepada setiap muslim dan muslimah. Sebelum kita memasuki poin-poinnya jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya waktu di dalam Islam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menyadari betapa pentingnya waktu. Maka tidaklah setiap manusia melewati waktu-waktu dari hari-harinya tersebut, maka waktu yang dia lakukan tersebut menjadi penentu apakah dia orang yang bahagia ataukah orang yang sengsara. Kalau sekiranya dia senantiasa bermuhasabah, introspeksi dirinya yang berkaitan dengan waktu yang telah dia lakukan, apakah waktu yang selama ini dia lakukan itu adalah sesuatu yang baik, diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, ya dia isi waktunya dengan kemaksiatan. Tidaklah berlalunya siang dan berganti malam kecuali mereka habiskan waktunya dengan bermaksiat kepada Allah wa niyadzubillah. Coba kita renungkan di dalam sebuah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 49, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kalau ada mushafnya bisa dilihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 49, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wudi'an kitabu, dan diletakkanlah kitab catatan amal, fatara al-mujrimin, kata Allah, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa, musyfiqina mimma fihi, yaitu mereka ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalam kitab amal tersebut, wa yaqulun, dan mereka orang-orang berdosa tersebut berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, ya dia mengatakan sungguh celaka kami, ya wailatana,
sungguh celaka kami. Mali hadzal kitab, kitab apakah ini, kata mereka. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, ia tidak ada satupun yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha, melainkan tercatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada, dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan itu semua tercatat, semua tertulis, dan Rabbmu tidak zalim terhadap apa yang seseorang lakukan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya tidaklah sesuatu yang terluputkan dari catatan amal, baik yang besar maupun yang kecil, semua tercatat. Dan juga di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Intiftitar, ya, ayat 10 sampai dengan ayat 12, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal kata Allah, sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi kalian, kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mencatat pekerjaan-pekerjaan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang telah kalian kerjakan. Maka berdasarkan dengan dua dalil tersebut, maka kita harus meyakini bahwasanya tidaklah sesuatu yang kita kerjakan melainkan semua tercatat di dalam catatan amal, dan tidak ada sesuatu pun yang terluputkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada seorang pun yang terluputkan dari catatan malaikat yang siap mencatat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga Allah meridhoi sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana dia mengatakan, apabila seseorang menjumpai satu pagi, berkumpullah hawa nafsu dan amalnya. Jadi apabila seseorang menjumpai satu pagi, maka berkumpullah hawa nafsunya dan amalnya. Jika amalnya mengikuti hawa nafsunya, maka harinya menjadi hari yang jelek. Dan jika hawa nafsunya mengikuti amalnya, maka harinya menjadi hari yang baik. Maka ini adalah perkataan nasihat dari sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Maka jemaah kaum muslimah rahimani rahimakumullah, maka hendaknya kita muhasabah diri kita, kita introspeksi diri kita. Ya, berapa banyak amalan yang telah kita lakukan sejak kita bangun tidur sampai saat ini? Ya, apakah kita telah memperbanyak berzikir kepada Allah, ataukah kita telah berusaha semaksimal mungkin menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hendaknya kita berusaha mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Ya, dan jangan sampai kita mengisi hari-hari kita dengan apa? Kelalaian, bahkan dengan kemaksiatan, wal iyadu billah. Ya, kita lihat ada sebagian orang yang mana ketika di waktu pagi mereka isi dengan perbuatan maksiat, dan ketika hendak tidur lagi mereka juga isi dengan perbuatan maksiat, wal iyadu billah. Maka jangan sampai kita melakukan demikian. Maka di sini jamaah rahimani rahimakumullah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitas mereka. Maka di sana ada beberapa poin yang harus ada pada diri setiap muslimah, ya, yang mana hal tersebut harus ada pada diri setiap muslimah, ya, dan juga kepada setiap muslim. Maka apa itu? Maka yang pertama, ya, ini boleh dicatat dan diingat dan dapat kita amalkan. Yang pertama adalah hendaknya seorang muslimah, ya, memulai harinya
dengan niat yang soleh. Ya, hendaknya muslimah memulai harinya dengan niat yang soleh, dengan niat yang baik. Ini penting, niat yang baik. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita bangun dari tidur kita, maka kita berniat untuk melakukan amalan-amalan ketaatan. Di dalam sebuah hadis, ya disebutkan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min kharijin yakhruju ya'ni min baitihi illa biyadihi rayatani." Kata Nabi SAW, setiap orang yang keluar dari rumahnya, maka di depan pintunya ada bendera di tangan malaikat, ya, dan bendera di tangan syaitan. Jadi jamaah kaum muslimah rahimani rahimakumullah, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu apa? Tidaklah setiap kita keluar dari rumah kita, maka melainkan di depan pintu rumah kita itu ada dua bendera. Bendera yang pertama yang ada di tangan malaikat, dan yang kedua adalah bendera yang ada di tangan syaitan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in kharaja lima yuhibbullahu azza wa jalla ittaba'ahu al-malaku bi rayatihi falam yazal tahta rayatil malaki hatta yarji'a ila baitihi." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila hamba tersebut dia keluar untuk satu tujuan yang dicintai oleh Allah, maka malaikat akan mengikutinya dengan membawa bendera tersebut, dan malaikat terus mengikutinya di bawah bendera tersebut sampai dia kembali ke rumahnya. Maka kalau seandainya seseorang yang dia keluar dari rumahnya dengan niat yang baik, niat yang dengan itu dia mendapatkan kecintaan Allah, niat dengan tujuan yaitu beramal, melakukan amalan-amalan ketaatan, maka malaikat akan mengikutinya dengan membawa bendera, dan malaikat tersebut terus mengikutinya di bawah bendera tersebut sampai dia balik ke rumahnya. Namun sebaliknya, apabila dia keluar dari rumahnya tersebut dengan tujuan yang dimurkai oleh Allah, yaitu apa? Mungkin berbuat maksiat, ya, atau yang semisalnya, maka syaitan akan mengikutinya, dan syaitan akan membawa benderanya, dan syaitan senantiasa berada di bawah bendera tersebut sampai dia kembali ke rumahnya. Maka di sini jamaah kaum muslimah rahimani rahimakumullah, betapa penting ketika kita keluar dari rumah kita, maka yang kita lakukan yang pertama adalah yaitu berniat ya untuk melakukan ketaatan, ya berniat untuk melakukan ketaatan. Dan yang kedua adalah kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa keluar rumah dengan membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya, maka ini penting wahai para bunda sekalian dan juga para ummahat, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika keluar daripada rumah untuk membaca doa tersebut. Maka ini adalah prinsip yang pertama di dalam kita menjalankan aktivitas kita. Maka yang pertama adalah hendaknya kita berniat ya memulai hari kita dengan niat yang baik, niat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kemudian yang kedua yang harus ada pada diri wanita muslimah,
yaitu prinsip setiap muslimah di dalam mengisi hari-harinya. Yang kedua adalah yaitu hendaknya mereka gemar di dalam beramal soleh. Hendaknya mereka gemar di dalam beramal soleh. Semangat di dalam beramal. Semangat di dalam beramal. Kenapa? Karena disebutkan di dalam sebuah hadis, yaitu tidaklah terbit matahari kecuali diutus 2 malaikat. Maka tidaklah terbit matahari kecuali diutus 2 malaikat, yaitu pada seseorang tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tala'at syamsun qattu illa bu'isa bi jambataiha malakani." Tidaklah terbit matahari, kata Nabi, kecuali diutus 2 malaikat pada kedua sisinya. Jadi diutus kepadanya 2 malaikat, yang mana kedua malaikat tersebut menyebutkan yunadiyani yusmi'ani ahlal ardi illa thaqalain. Kata Nabi SAW, kedua malaikat tersebut mereka berkata, yang mana perkataannya itu dapat didengar oleh penduduk bumi, kecuali 2 makhluk yang tidak bisa mendengarnya, yaitu jin dan manusia. Yang mana jin dan manusia tidak mendengarkan apa yang disebutkan oleh 2 malaikat tersebut. Sedangkan makhluk yang lain dapat mendengarkannya. Apa kata malaikat tersebut? Dia mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum." Dia mengatakan, marilah menuju kepada Rabb kalian. Fa inna ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Yang mana dia mengatakan sesungguhnya sedikit namun cukup itu lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Yang mana malaikat mengingatkan kepada kita, sedikit namun cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala abat syamsun qattu illa bu'isa bi jambataiha malakani yunadiyani." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah terbenamnya matahari, dan tidaklah terbenamnya matahari kecuali diutus 2 malaikat pada kedua sisinya. Maka malaikat yang pertama dia mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan malan talafan." Maka malaikat yang pertama mengatakan, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Ini doa orang yang berinfak, maka mereka mendapatkan doa daripada malaikat tersebut. Dan malaikat yang lain mengatakan, yang artinya adalah, "Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak mau berinfak." Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya tak kalah seseorang yang dia gemar di dalam beramal soleh, maka mereka akan didoakan oleh malaikatnya Allah. Dan sebaliknya, apabila mereka tidak mau beramal soleh, maka mereka didoakan kejelekan oleh malaikat, wal iyadzubillah. Maka jamaah para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa penting bagi kita untuk giat di dalam beramal. Jangan sampai kita giat di dalam beramal pada bulan-bulan tertentu saja. Seorang muslimah atau seorang muslim tidak demikian. Dia berusaha untuk senantiasa beramal setiap waktu. Apalagi sekarang kita berada di bulan haram, bulan yang Allah muliakan. Bulan yang Allah muliakan yaitu apa? Bulan Zulqa'dah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zaman qad, kata Nabi sallallahu, yaitu setahun itu berputar sebagaimana kebiasaannya. Sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi.
Kemudian Nabi menyebutkan as-sanatu ithna asyara syahran, dan dalam setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. Ya, apa 4 bulan yang Allah muliakan tersebut? Yaitu adalah bulan haram. Maka Nabi SAW melanjutkan, thalathatun mutawaliyatun, dan 3 bulan yang berturut-turut, bulan yang Allah muliakan 3 bulan berturut-turut. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, ya. Dan yang keempat adalah bulan Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut berada antara Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Maka jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha gemar di dalam beramal, ya, gemar di dalam beramal soleh. Kenapa? Karena kita menyadari hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Maka kita jadikan kehidupan kita di dunia ini untuk beramal sebagai bekal kita kelak menghadapi, yaitu apa? Hari akhir. Kemudian jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip setiap muslimah dalam mengisi aktivitasnya. Ya, maka yang ketiga adalah yaitu hendaknya bersungguh-sungguh di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Ya, bersungguh-sungguh di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Ini penting. Maksudnya apa? Kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu, ihris, yaitu semangatlah, ala ma yanfa'uka, yaitu apa? Atas setiap yang bermanfaat bagimu. Ya, jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, maka apa? Semangat. Ya, tidak usah loyo. Ya, tidak usah tidak semangat. Semangat, kata Nabi SAW. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, dan janganlah engkau merasa lemah. Ya, kita harus kuat di dalam melakukan ketaatan. Kita harus semangat di dalam hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan baik untuk dunia kita maupun dalam masalah akhirat kita. Sebagai contoh misalkan, yaitu adalah seorang bunda atau seorang istri yang mana mereka semangat di dalam melayani suami, semangat di dalam melayani anak-anak, yang mana dia tidak boleh loyo dan tidak boleh merasa lemah. Jadi kalau sekiranya ada orang yang dia sudah mengatakan malas atau merasa lemah, maka nanti dia lemah, dia tidak semangat lagi. Kenapa? Karena dia sudah pesimis. Ya, dia tidak yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya dia bisa melakukannya. Maka seorang wanita muslimah jangan demikian. Dia berusaha bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Dan ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka. Ya, semangatlah, kata Nabi, atas apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ya, ingat ya para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah, ketika kita hendak melakukan sesuatu, kita timbang-timbang dulu. Ini sesuatu yang saya lakukan ini bermanfaat enggak ya? Maka kalau sekiranya bermanfaat, maka lanjutkan. Tapi kalau sekiranya tidak ada manfaat, ya maka apa? Kita tinggalkan. Kenapa?
Karena tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian yang keempat, ya, yang tidak kalah penting, yaitu prinsip di dalam menjalankan aktivitas, ya, keseharian, ya. Maka yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Maka ini penting, yaitu apa? Tawakal. Ya, jadi hendaknya setiap muslimah mengisi aktivitasnya dengan hati yang senantiasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini penting. Ya, apa itu tawakal? Jadi tawakal itu adalah kita menyandarkan segala sesuatu itu kepada Allah. Kita bergantung kepada Allah. Ya, kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin dengan seyakin-yakinnya masalah rezeki atau yang semisalnya itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting. Ya, terutama apa? Tawakal dalam menjemput rezeki. Ya, tawakal di dalam menjemput rezeki. Tawakal di dalam mendidik anak-anak. Tawakal di dalam memberikan pelayanan kepada suami, kepada anak-anak. Ya, ini diperlukan dengan tawakal, yaitu apa? Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, wahai para akhwat dan juga ummahat serta para bunda rahimani rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis, ya, terdapat keutamaan tawakal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ya, maka apa kata Nabi? La razaqakum kama yarzuqut tayra tardu khimasan wa taruhu bitanan. Ya, jadi apabila kata Nabi kalian benar di dalam tawakal, ya, maka niscaya Allah akan memberikan kalian rezeki. Ya, sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung. Ya, kenapa? Karena di pagi hari burung, ya, keluar dalam keadaan perut kosong, dan ketika pulang ke sarangnya dalam keadaan perut yang kenyang. Ya, maka di sini para ulama kita menyebutkan di dalam segala hal maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah, apalagi di dalam masalah menjemput rezeki. Penting bagi kita untuk apa? Tawakal kepada Allah. Kenapa jemaah? Karena banyak di antara muslimah atau muslim yang mana mereka tidak tawakal kepada Allah. Mereka tawakal kepada tempat dia kerja, ya, mereka tawakal dengan kemampuan dia, ya, mereka tidak bersandar kepada Allah, tapi malah bersandar dengan kemampuannya, dengan, ya, kecerdasannya dan yang semisalnya. Nah, ini hati-hati, ini dapat merusak tauhid seseorang. Maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal kepada Allah, ya, dalam semua hal. Dan termasuk apa? Di dalam kita beramal. Ya, kita tidak boleh, yaitu apa? Di dalam beramal kita merasa bangga di dalam amal kita. Ya, kita merasa mampu untuk melakukannya. Ingat, kalaulah bukan karena Allah, kita tidak bisa beramal. Kalaulah bukan karena Allah, kita tidak bisa istiqomah di atas ketaatan. Maka ini penting para akhwat dan ummahat rahimani rahimakumullah untuk selalu senantiasa tawakal kepada Allah. Dan tawakal ini adalah amalan hati. Ya, tepatnya di mana? Di dalam hati. Yang mana terkadang tidak kelihatan. Ya, dan tawakal ini juga harus diiringi dengan apa? Dengan usaha, dengan ikhtiar yang kita lakukan. Maka ini penting. Maka jangan sampai, ya, seorang wanita muslimah, ya, dia mengisi harinya, ya, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia senantiasa berusaha tawakal kepada Allah
dan tawakal ini adalah apa? Amalan hati. Ya, amalan yang ada di dalam hati seorang muslim atau muslimah. Ya, dan ini harus kita usahakan, kita hadirkan di dalam hati kita untuk tawakal hanya kepada Allah. Dengan apa? Banyak-banyak membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya ya cukuplah kepada Allah kami meminta pertolongan, dan dialah Allah sebaik-baik yang maha memberikan pertolongan. Dengan apa? Mengucapkan doa la haula wala quwwata illa billah. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak sombong dengan amal kita, supaya kita tidak sombong dengan kemampuan kita, kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa jamaah? Nah, kelima. Ya, maka yang kelima ini tidak kalah pentingnya juga, yaitu apa? Hendaknya senantiasa bersikap jujur. Ya, termasuk apa? Berkata jujur. Ini penting. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alaikum bisidqi. Ya, hendaknya kalian, kata Nabi, bersikap jujur. Hendaknya kalian selalu berkata jujur, kata Nabi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada surganya Allah. Nah, salah satu kejujuran adalah dalam masalah pekerjaan. Iya, kalau misalkan ada umahat yang mungkin bekerja di sebuah instansi pemerintahan, ya, atau di dalam lembaga pendidikan, yang mana jelas akadnya kita kerjakan. Biasanya sebelum kita kerja kita dapat akad, yaitu apa? Perjanjian kerja, ya, SK, surat keterangan, yaitu apa? Melaksanakan tugas kita. Maka di sana jelas, misalkan kita masuk harus jam 7, ya, pulang harus jam 4 sore misalkan. Maka apa? Sesuai dengan SK kita. Ya, maka kita pergi berangkat, ya, masuk kerja jam 7. Tidak boleh lewat. Ya, kecuali misalkan ada udzur, hujan, atau kita sedang safar dan yang semisalnya. Ya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau sudah tiap hari yang seperti ini, maka kata para ulama termasuk di dalam ayat fawailil mutaffifin. Itu apa? Celakalah. Yaitu apa? Orang-orang yang curang. Ya, jadi curang di sini bukan hanya sekedar curang di dalam masalah bab jual beli, tapi apa? Curang di dalam melaksanakan, yaitu apa namanya? Akad di dalam pekerjaan, ya, seorang pembantu dengan majikannya, seorang karyawan dengan bosnya dan yang semisalnya, apabila mereka menjalani dengan sebuah kesepakatan kerja. Nah, ini penting. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Dan barang siapa yang tidak jujur di dalam masalah ini, maka mereka termasuk di dalam hadis, apa kata Nabi SAW? Ya, janganlah kalian berkata dusta, karena sesungguhnya kedustaan itu mengajak kepada kejelekan, dan kejelekan itu mengantarkan kepada nerakanya Allah. Wal iyadzu billah. Maka ini penting. Ya, ini penting ya untuk kita ya sadari, ya kita pahami. Hendaknya kita senantiasa bersikap jujur di dalam segala hal. Ya, baik dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, ya, kita jujur di dalam taubat kita, jujur kepada Allah, ya, di dalam taubat, ya, di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur di dalam tutur kata kita, ya, kepada suami, kepada anak-anak. Dan ingat, jangan kita sengaja berdusta meskipun dalam candaan, meskipun di dalam candaan, meskipun ya dengan niat agar orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu tertawa, dan ini tidak dibolehkan. Kemudian para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, yaitu hati-hati dari berbuat kezaliman. Ya, nah ini prinsip yang sangat agung.
yaitu jangan sampai kita melakukan perbuatan zolim. Berbuat zolim. Kenapa? Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Berhati-hatilah kalian dengan doanya orang yang terzolimi. Hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijabun. Meskipun orang itu kafir, kata Nabi. Subhanallah, meskipun orang itu apa? Kafir. Tapi kalau seseorang berlaku zalim kepada dia, kalau sekiranya dia berdoa, maka doanya kabul, doanya diijabah oleh Allah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim. Dan zalim itu ada zalim yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Zalim dengan diri kita sendiri, yaitu apa? Kita tidak menunaikan hak daripada badan kita dan yang semisalnya. Dan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan perbuatan syirik dan yang semisalnya. Dan zalim kepada orang lain, zalim kepada suami, zalim kepada istri, zalim kepada anak-anak, zalim kepada orang tua, zalim kepada tetangga, zalim kepada kawan, zalim kepada murid, zalim kepada guru. Nah, ini hati-hati. Maka jangan sampai kita berbuat zalim kepada manusia yang lain, karena ini urusannya berat, waliyadzubillah. Maka kita berdoa kepada dalam keadaan menzolimi kaum muslimin, baik banyak maupun sedikit sama saja. Nah, kemudian jemaah, para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keberapa? Ketujuh, yaitu adalah hasad ini apa? Sama-sama satu profesi. Mohon maaf, misalkan karyawan sama karyawan, ustadz sama ustadz, jamaah sama jamaah, apalagi tukang bangunan sama dengan tukang bangunan, pedagang sama pedagang. Nah, ini tidak boleh kita saling hasad. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menyebutkan la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling mendengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling tanajus, yaitu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, kata Nabi. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Apa maksudnya saling membelakangi? Maksudnya adalah tidak tegur sapa, saling mendiamkan. Kalau ketemu diam aja, atau dia sengaja berkelahi, dia tidak tegur sapa, saling membelakangi, tidak boleh. Kata Nabi SAW, wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din, dan janganlah sebagian kalian membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian, kata Nabi, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka di dalam hadis ini sisi pendalilan kita adalah tentang larangan untuk hasad. Larangan untuk apa? Dengki. Kenapa? Karena hasad ini adalah akhlak yang tercela. Banyak sekali kita lihat, yaitu apa? Hasad di tengah-tengah kaum muslimin, sehingga dengan hasadnya ini hubungan jadi tidak baik, dan dengan hasad ini terjadilah kejahatan, dan yang semisalnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat hasad tersebut, yang mana hasad ini dapat merusak amal kita, sebagaimana kayu dapat dimakan oleh api. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad, sifat saling mendengki, dan ini adalah sifat yang tercela. Dan seorang wanita muslimah hendaknya mereka berusaha untuk menjauhi sifat-sifat tercela ini. Di antaranya adalah hasad tersebut. Kemudian para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah di antara prinsip-prinsip
yang ada pada diri seorang wanita muslimah di dalam mengisi aktivitasnya sehari-hari, yang mana ini sebagai modal utama di dalam beramal. Ya, sebelum kita masuk kepada inti tentang amalan-amalan sehari semalam, maka di sana ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya apa? Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya amalan kita ya memiliki kualitas, bukan hanya sekedar beramal tapi memiliki bobot yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kita inginkan. Nah, demikian daripada pertemuan kita yang kedua ini, daripada pembahasan panduan amalan pribadi muslimah sehari semalam, mudah-mudahan dapat kita amalkan ya, dan dengan itu Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, dan dengan itu mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Maka yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Ya, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kembali akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.